Salam sehat, salam Memorandum TV. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Mojoarto, Kota Mojokerto sempat mengalami kesulitan likuiditas akibat kredit macet. Namun saat ini PT BPRS Mojoarto, Kota Mojokerto tersebut dalam tahap recovery. Nilai hutang tak tertagih sudah mencapai 40,22% dengan nominal 20,9 miliar rupiah. Perihal ini disampaikan Komisaris Utama Sulam Anjarohim PT BPRS Mojoarto Kota Mojokerto dalam rapat dengar pendapat. Pada tanggal 3 Agustus 2021 lalu, Sulam menyatakan bahwa PT BPRS Mojoarto Kota Mojokerto mempunyai non-performing loan sebesar 61% dan berdasarkan rasio NPL batas kesehatan bank hanya sebesar 5%. Terungkap penyebab BPRS Kota Mojokerto mengalami sebuah kesulitan likuiditas. Diduga adanya pembiayaan yang sangat bermasalah, yang mana salah satunya adanya sejumlah cek sebagai jaminan yang tidak dapat dicairkan. Menurut keterangan Kepala Satuan Kerja Audit Intern BPRS Mojoarto Muhammad Hambali Rofik menjelaskan bahwa kredit macet tersebut para nasabah yang mana telah banyak merugikan negara hingga di angka 50 miliar rupiah tidak hanya dari swasta, melainkan dari pejabat pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri. Selamat sore Om. Selamat sore Mas Bayu. Siap, mohon maaf. Bisakah panjenengan memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat Memorandum TV di rumah? Om ini sebagai apa dan menjabat di BPRS ini sudah berapa lama? Monggo Om. Terima kasih Mas Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Terkait dengan keberadaan saya di BPRS ini. Alhamdulillah di tahun 2021 bulan Mei tepatnya tanggal 24 kami di-hire oleh Komisaris Utama kami Bapak Sulam Anjarohim untuk menjadikan posisi saya di sini adalah Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Nah, tujuannya adalah untuk mengurai daripada permasalahan yang ada di BPRS ini. Siap. Dan alhamdulillah saya masih dipercaya di sini sama Pak Komisaris Utama dan dari pembina kami juga saya masih dipercaya di sini. Mudah-mudahan saya tetap amanah dalam menjalankan tugas kami. Siap. Mohon maaf, Om Rofik, kami mau bertanya, apakah benar di BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojoarto Kota Mojokerto ini telah terjadi kesulitan likuiditas? Monggo Bapak. Benar Mas Wahyu. Siap. Seperti yang saya tanyakan. Tapi alhamdulillah kami sampai dengan saat ini masih mampu bertahan. Siap. Dan alhamdulillah sekali bahwa masyarakat masih mempercaya Sepenuhnya. Siap. Apakah ada larangan atau persyaratan mengenai permohonan kredit di BPRS Mojoarto Kota Mojokerto ini? Monggo dijelaskan Om Rofik. Siap. Jadi kalau untuk larangan itu nggak ada. Siapa saja bisa mengajukan pembiayaan di BPRS ini. Siap. Cuman tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Usahanya ada, harus ditinjau, kemudian agunannya ditinjau mengcover atau tidak dengan pembiayaan yang akan diberikan. Jadi istilahnya prudensial bankingnya dijalankan. Siap. Jadi kami tidak bisa melarang setiap orang datang ke sini terus kami langsung menolak, belum melakukan action apa-apa. Siap. Secara prinsip seperti itu Mas Wahyu. Siap. Bagaimana kronologi kejadian yang telah menimpa BPRS Mojoarto Kota Mojokerto ini akibat banyaknya debitur yang dianggap bermasalah? Monggo Om Rofik dijelaskan. Siap Mas Wahyu. Jadi memang permasalahan itu timbul karena pembiayaan ini yang semestinya tidak ada kemampuan dari sisi debitur dilakukan perpanjangan yang notabene ini plafon ring. Jadi pokok dan bunga dan marginnya ditambahkan menjadi pokok baru. Inilah yang jadi masalah Mas Wahyu. Yang jadi masalah itu ya? Iya, akhirnya kayak bola salju. Oke. Nah, Siap. saya kira itu Mas Wahyu. Siap. Iya. Om Rofik, apakah masalah tersebut akibat dari proses pinjaman
yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mana saat ini lagi diproses oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Betul sekali Mas Wahyu. Siap. Jadi karena BPR dalam kondisi seperti ini dan alhamdulillah aparat penegak hukum juga respon Siap. terhadap kejadian di BPRS ini. Beliaunya juga kayaknya tidak rela kalau BPRS ini dibuat ajang bancaan lah istilahnya ya. Oke. Nah, makanya sekarang lagi proses di kejaksaan. Oke. Saya kira itu Mas Wahyu. Siap. Selama ini apakah Om Rofik selaku perwakilan dari BPRS Kota Mojokerto ini sudah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto atau karyawan dan staf yang bersinggungan langsung mengenai aliran dana tersebut sudah diperiksa Om Rofik? Sampun Mas Wahyu, sampai dengan hari ini Siap. masih ada karyawan kami yang masih diminta keterangan Siap. di kejaksaan. Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Siap. Mas Wahyu. Bagaimana kondisi terakhir dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto? Hasilnya seperti apa, Om? Sampai dengan saat ini masih berjalan, Mas Masih Wahyu. berjalan ya? Kami tidak melakukan tindakan apa-apa dan selalu kami lakukan koordinasi. Selalu dilakukan koordinasi Ya, dengan pihak kejaksaan. dengan pihak kejaksaan. Iya. Upaya hukumnya apa saja itu, Om Rofik? Jadi terkait dengan pembiayaan yang sudah masuk ranah kejaksaan dan yang mau melakukan pembayaran dan pembayaran sudah dilakukan, kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan karena ini menjadikan ranah hukum dan kami harus melangkah bagaimana Siap. supaya tidak menjadikan penghilangan atau apalah yang menurut kami awam di sisi hukum. Siap. Nah, selalu kami melakukan koordinasi dengan beliaunya. Siap. Om Rofik, sejauh ini apakah sudah ada status untuk kepastian hukum yang diterima oleh BPRS Mojokerto Kota Mojokerto ini? Sampai dengan saat ini kami pemeriksaan masih berjalan terus dan kami tidak bisa memberikan jawaban yang secara pasti kapan dan siapa karena ini menjadi ranah di kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota dari Mojokerto. kejaksaan. Betul, Bapak. Siap. Kami Oke. tidak akan overlapping ya Siap, nanti siap. ya. Oke. Nah, Om Rofik, terima kasih banyak sudah menerima kami dengan baik, dan Om Rofik selaku perwakilan dari satuan kerja yang ada di BPRS Mojokerto Kota Mojokerto ini sudah memberikan beberapa jawaban-jawaban dari pertanyaan kami, Om Rofik. Dan tentunya mohon selalu update berita atau data atau informasi-informasi yang panjenengan dapatkan dari pihak kejaksaan, dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Terima kasih banyak, Om Rofik. Matur nuwun Mas Wahyu. Siap. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu perjalanan untuk menjadikan lebih baik. Siap. Oke. Seperti dan barokah apa yang kita laksanakan. Amin. Terima kasih banyak, Om Rofik. Terima kasih Mas Wahyu. Siap. Saat ini kasus dugaan korupsi BPR Syariah Kota Mojokerto masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan telah dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembiayaan di BPR Syariah Kota Mojokerto. Adapun pinjaman yang lebih lagi, ungkap Rofik selaku satuan kerja di BPRS Kota Mojokerto. Rofik menegaskan dan saat ini masih dalam pengembalian dengan cara bertahap. Pihaknya yang berinisial B, warga Jombang tersebut, dibilang masih kooperatif dan tidak mangkir. Kejaksaan Kota Mojokerto sudah membidik beberapa orang calon tersangka, namun pihaknya masih butuh memperkuat bukti-bukti dari para saksi. Tersangka diperkirakan lebih dari 1 orang. Hal itu dilihat dari jumlah pembiayaan yang sangat cukup fantastis. Adanya kasus dugaan korupsi di BPR Syariah Kota Mojokerto ini terus menunjukkan perkembangan, apalagi penyidik sudah meningkatkan status penyidikan terhadap 3 pembiayaan dengan nilai kerugian senilai masing-masing ada di sekitar 6,2 miliar beserta 8,9 miliar. Modus operandinya adalah sama-sama melakukan window dressing atau pemolesan laporan keuangan agar seolah-olah terlihat menampilkan kinerja yang sangat cukup baik. Tak sekedar itu,
Kini penyidik juga fokus dalami modus pembiayaan istisna akad pesan bangun dengan nilai kerugian sekitar 5,8 miliar rupiah sesuai hasil audit internal PT BPRS Mojoarto Kota Mojokerto. Selamat siang Dan. Selamat siang. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan Dan. Siap. Mohon izin Dan, bisakah Memorandum TV dijelaskan sejauh mana tentang proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto? Monggo Dan. Oke. Jadi proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sampai sejauh ini adalah masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Tentunya kita juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan perkara tersebut. Siap. Diharapkan dalam waktu dekat kita sudah menemukan tersangkanya tentunya. Kalau kita sudah menemukan tersangkanya tentu nanti akan kita segera juga diumumkan kepada masyarakat. Dan tentunya proses selanjutnya tentu akan kita limpahkan ke pengadilan. Siap Dan. Mohon izin Dan, dari dugaan penyimpangan pemberian pembiayaan tersebut Dan, terjadi di tahun berapa? Mohon kami dijelaskan. Dugaan penyimpangan pemberian pembiayaan oleh di PT BPRS Kota Mojokerto itu terjadi di tahun 2017 sampai tahun 2020. Oke, siap. Itu mungkin ada sekitar 60-an lebih pembiayaan. 60 lebih ya dari pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat ya Dan. Iya, siap. Betul. Selanjutnya Dan, mohon maaf kami sudah banyak menyita waktu panjenengan ini karena saya lihat Kejaksaan Negeri Mojokerto lagi banyak melakukan suatu pemeriksaan. Iya. Nun sewu Dan, kira-kira saksi yang akan dipanggil dan dimintai keterangan dari pihak mana saja Dan? Mohon kami dijelaskan Dan. Oke. Tentu saksi-saksi yang nanti akan kita minta keterangan adalah tentunya dari pihak-pihak terkait. Siap. Pertama dari internal BPRS, kemudian dari para nasabah. Siap. Tentunya juga kita tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan mengundang ahli, saksi ahli ya, saksi ahli. Siap. Mungkin bisa dari OJK maupun dari BPKP. Siap. Gitu. Matur suwun Dan. Mohon izin Dan, kami mohon diberikan suatu penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto, apakah sudah ada penetapan sebagai tersangka dari yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terkait mandeknya anggaran nasabah yang ada di BPRS Kota Mojokerto? Monggo Dan. Oke. Jadi begini ya, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto saat ini baru pada tahap penyidikan umum. Nah, dalam penyidikan umum ini kita belum menetapkan tersangka. Kita masih dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Dan nanti kalau kita sudah tuntas pada saat penyidikan umum ini, tentu kita akan tingkatkan kepada penyidikan khusus yang di sana nanti akan kita tetapkan siapa tersangkanya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Dan, apa yang sudah panjenengan jelaskan kepada memorandum sudah mewakili
dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Oke. Mohon maaf, terima kasih banyak, matur suwun sanget dan Sama-sama. siap. Ya. Salam sehat, salam Memorandum TV.